diperluas dengan kedatangan kapal induk kedua di Teluk. Drone Israel diduga ditembak jatuh di wilayah Tyre di Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan puing-puing rudal berjatuhan dari langit. Sepasang lansia di Lumajang, Jawa Timur ditipu seseorang yang mengaku sebagai staf Kementerian Haji dan Umroh. Pasangan lansia yang sudah terdaftar berangkat haji pada tahun 2038 ini diiming-imingi berangkat haji pada tahun 2027 dengan syarat puluhan juta rupiah. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, hari Minggu 26 April 2026. Bersama saya Beriman Athena ya. Dan saya Nanda Aprilia. Ada sejumlah informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda tentunya saudara di sepekan ini. Salah satunya juga yang menjadi sorotan beberapa hari ini terkait dengan kasus yang ada di Jogja. Tebak Beriman apa itu? Soal daycare ini ya, Nanda ya. Kita prihatin sekali karena melihat mungkin foto-foto yang beredar di media sosial gitu ya, ketika digerebek oleh polisi. Ada beberapa anak yang bahkan hampir semuanya tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan popok gitu ya, atau pakaian dalam saja. Bahkan ada yang diikat kakinya seperti itu. Beberapa bahkan ada yang kelihatan ada lebam gitu di tubuhnya. Ya, ini miris sekali. Sebenarnya daycare ini kan kita harapkan menjadi ruang aman untuk anak. Sebenarnya tidak hanya di Jogja, beberapa kasus juga pernah beredar begitu ya. Salah satunya di Depok dan terbaru ini di Jogja. Ini sungguh miris karena kenapa ini masih dalam rangka belum jauh dari Hari Kartini ya, baru 5 hari yang lalu. Jadi ini menjadi keresahan tentunya untuk perempuan, apalagi untuk ibu melihat di mana daycare diharapkan menjadi ruang aman untuk anak dan sebenarnya bagaimana pemerintah untuk bisa menangani ini. Karena ini kembali lagi kasusnya ada di Jogja dan kita harapkan tidak ada kasus serupa terjadi di kemudian hari. Karena kenapa? Ekonomi sekarang seperti apa ya? Jadi orang tua juga mau tidak mau menitipkan anaknya mungkin di daycare. Jadi ya kita harapkan juga ini menjadi evaluasi total untuk kita semua orang tua dari daycare dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan tampilkan dan juga informasikan terkait dengan berita ini untuk Anda saudara dan juga berita-berita lainnya. Tapi sebelum ke sana kita ke informasi pertama terlebih dahulu di Sapa Indonesia Pagi. Bangunan PAUD Adi Sucipto serta Posyandu di Kampung Paris, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam, saudara. Diduga akibat korsleting listrik. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan bangunan. Posyandu Adi Sucipto, Kampung Paris, Warga berusaha untuk memadamkan api yang membakar bangunan PAUD dan juga Posyandu. Menurut warga, api muncul dari bangunan sekolah PAUD, langsung merambat ke Posyandu. Warga lalu melapor ke Pos Damkar Cibadak yang langsung terjun memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kata Kepala Desa Pamuruyan, seluruh material bangunan ludes terbakar, sementara dokumen-dokumen penting milik PAUD dan juga Posyandu tidak ada yang berhasil diselamatkan. Untuk material habis semua Pak, karena bangunannya terbuat dari kayu, yang dominan dari kayu dan dindingnya juga terbuat dari bilik bambu ya. Dan di dalamnya juga terdapat alat-alat yang terbuat kebanyakan dari kayu dan plastik. Dokumen-dokumen PAUD dan Posyandu habis terbakar semua Pak. Mungkin sementara kita bisa pindahkan ke bangunan madrasah ya yang ada di area sebelah bawah di masih kampung RW 07 juga Pak. Ada korban jiwa Pak yang kejadian ini Pak? Tidak ada Pak. Saudara, buntut dugaan kekerasan pada anak, polisi menggerebek rumah daycare atau penitipan anak di Soro Sutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. 30 orang diperiksa. Dari penggerebekan, polisi menemukan dugaan kekerasan pada sejumlah bayi yang dititipkan di daycare tersebut, saudara.
30 orang diperiksa, termasuk dengan pengasuh serta pengurus yayasan. Hingga kini, unit PPA Polresta Yogyakarta masih melaksanakan pemeriksaan dan juga pendalaman dalam kasus ini. Ada sebagian orang tua tadi malam menjelaskan mungkin ketakutan anak itu karena mau ditinggal orang tuanya. Rupanya memang ada terjadinya kekerasan di DK tersebut. Yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang. By data.